Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari libur guys. Ya, yang nggak kemana-mana, stay at home ya, dan tetap jaga kesehatan. Oke, kali ini kita akan bahas servisan Redmi 4A ya. Jadi saya terima itu servisan HP Redmi 4A dalam keadaan mati total. Bilang pemilik, HP ini tuh setelah jatuh langsung mati. Lalu sama beliau dicas ya. Nah, saat dicas itu terasa panas. Jadi kalau kita pegang HP-nya atau kita genggam tuh terasa panas ya HP-nya. Nah, ini saya akan mencoba merasakan, dan ternyata memang betul awalnya hangat hingga sekarang tuh panas. Ya, jadi kasus yang seperti ini itu fix ya. Biasanya kasus terjadi konslet di mesin. Itu ditandai dengan ciri-ciri panas di HP. Nah, apalagi kondisi HP ini mati total ya setelah jatuh. Oke, kita bongkar HP-nya ya, dan kita akan lihat di mana biang keroknya. Jadi untuk urusan konslet itu kita mesti cek ya. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya. Kita copot dulu semua baut-bautnya. Untuk kategori HP dalam keadaan rusak, dan jika dicek itu konslet, itu ada beberapa macam konsletnya. Ada konslet di jalur VPET, ada konslet di IC-nya, ada konslet di komponen yang selain IC ya. Contohnya ya resistor, kapasitor. Namun kali ini kasusnya tuh belum diapa-apain, dia panas ya, hanya dicas saja sudah panas. Konslet semacam ini itu lebih gampang untuk kita ketahui di mana biang keroknya. Nah, caranya ya kita tinggal cas lalu kita raba-raba. Jika terdapat komponen yang panas, itulah biang keroknya. Ya, saya sudah coba cas ya. Sambil saya raba-raba itu terdapat komponen yang panas. Nah, ini saya raba-raba masih nyari bagian yang panas, dan ini panas banget guys. Ini terasa panas banget jika saya tempel di bagian balik mesin. Wow. Jadi ini kondisi ada arus listrik yang masuk ya, namun terjadi konslet sehingga panas di bagian mesin. Ya, ini kelihatannya itu area bagian vital ya. Jika kita lihat ya, setelah saya cek dengan pengecasan lalu saya raba, itu terdapat panas di area ini ya. Jadi area ini area yang fatal atau yang penting untuk di mesin. Biasanya itu terdapat CPU, MMC, dan IC power. Nah, ini setelah saya urut lagi ternyata ada IC power. Sehingga panasnya itu bisa kita cari tahu ya, dan saya dapati di IC power ternyata. Karena panasnya itu agak ke bawah tadi. Jadi untuk kasus konslet ya, khususnya yang panas, itu bisa kita ketahui dengan cara ya dengan dicas ya, ataupun dengan cara dengan power salpe ditahan lalu kita raba-raba. Oke, ini saya akan langsung eksekusi ya bagian yang panas. Saya temui tadi di IC power, dan kita akan lakukan pencopotan IC powernya. Lalu pertanyaannya, apakah cuman direhot atau diganti?
untuk kasus konslet itu tidak bisa direhot. Walaupun kita rehot, kalau sudah fisik IC-nya yang konslet itu tetap ya. Jadi solusi yang paling baik ya ganti. Ini untuk kasus konslet. Berbeda untuk kasus yang tidak konslet tapi IC power bermasalah. Biasanya kita rehot, kaki akan menyatu kembali dan berhasil ya. Ya, ini saya akan copot IC power di setelan angin 3 lalu panasnya 375. Lalu kita fokus saja tembak hingga dia itu bisa kita dorong ya. Dengan pinset bergerak itu artinya sudah siap untuk kita cabut. Nah, ini sudah saya cabut ya. Lalu setelah dicabut ya kita tinggal bersihkan dari kaki sisa yang ada di pin ya. Nah, ini tambahin fluk dulu, lalu kita solder ulang dan rapikan dengan solder ya. Dan ini pastikan ya untuk mata solder itu panas ya. Ya, jadi untuk IC power ini menggunakan PM8937. Untuk IC power jenis ini itu banyak sekali persamaan ya. Redmi 3S, lalu Redmi yang lain banyak ya, ada Redmi 5A. Jadi 8937 itu ya banyak persamaannya ya. Di Oppo juga ada yang pakai. Ya, ini IC powernya ya sudah kita cabut. Lalu kita akan ganti dengan yang baru. Ya, ini 8937. Dan ini saya akan langsung ganti saja IC powernya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Qualcomm ya. Ditandai itu kalau Qualcomm biasanya IC powernya PM. Ya, pastikan ya dudukan kaki IC power yang akan kita pasang tuh harus presisi dengan yang ada di mesin. Artinya jangan terbalik ya. Jadi lihat pola kaki, kita sesuaikan, lalu kita presisikan. Ya, jadi presisikan setepat mungkin sambil kita mainkan blower ya. Jadi untuk pemasangan IC power ini menggunakan anginnya itu 3 lalu panasnya 375, masih tetap ya dengan proses pengangkatan. Ya, tembak terus sampai dia itu sudah bisa kita goyang dan nyatu ya. Oke guys, ini harus kita pastikan sampai dia itu memang betul-betul sudah presisi ya. Karena biasanya itu ya kita dilema ya untuk teknisi. Kadang tuh kita nyoba satu pasang belum berhasil, lalu kita beli lagi yang baru, sampai kadang tuh 3 kali baru berhasil. Namun ya itu juga tidak bisa menebak ya apakah itu pemasangan kita yang nggak pas ataukah memang IC powernya yang memang pembeliannya tuh ya belum bagus ya. Jadi nggak bisa ditentukan. Intinya kita ya coba tuh hingga 3, bahkan ada yang sampai 4 kali 5 kali ya. Itulah mengapa ya kalau urusan begitu tuh kan kita sebagai teknisi nggak mungkin ya sampaikan ke customer. Jadi ya inilah sebagian resiko ya seorang teknisi. Kadang penggantian spare part tuh nggak cukup sekali langsung down atau berhasil. Kita mesti ya berkorban ya. Namun kalau untuk yang copotan itu biasanya banyak yang fix berhasil. Copotan di sini artinya cari yang bekasan original ya. Bekasan IC power yang dari original. Bisa dari Redmi 3S. Yang penting nomornya sama, PM8937. Ya, ini sudah saya pasang dan kita tinggal tes ya.
Jika ini masih tetap nggak bisa, ya berarti kita coba ganti yang lain ya. Untuk beberapa IC itu ya biasa memang kita nggak bisa tentukan apakah IC ini bagus atau tidak. Secara fisik nggak bisa ya. Oke, ini saya sambil cas, alhamdulillah muncul logo Mi, dan ini artinya ada respon ya. Alhamdulillah ya, langsung berhasil. Oke, ini sudah tidak panas ya, berbeda dengan yang awal tadi. Di saat dicas itu panas ya. Ternyata sumbernya dari IC power. Sumber panas itu terjadi. Ya, mengapa bisa demikian? Ya karena begitu ya. Bercanda. Mengapa bisa begitu? Ya karena jatuh ya. Kalau jatuh itu kan bisa saja IC power kena, dan IC power itu kan banyak jalur feedbacknya. Jalur feedback jika bersentuhan dengan ground itu terjadi konslet sehingga IC-nya rusak. Ya intinya untuk di satu area yang banyak jalur feedback itu rentan konslet ya. Ya ini fix ya, tinggal dirapikan. Dan mungkin ada yang bertanya ya, Bang Tekso berapa ya kira-kira biayanya? Ya kalau yang ada bertanya begitu tuh pasti saya jawab relatif ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda untuk patokan harga. Nah apalagi ini kan berhubungan dengan jasa ya, jasa tuh nggak bisa dipukul rata. Artinya di sini ya mungkin pembelian rata-rata sama ya teknisi. Kalau di toko online contohnya ini harga belinya itu ya sekitar ya ada yang 35, ada yang 50, kan beda-beda ya. Namun secara umum di tempat saya itu bersihnya sama ongkos itu 150 kalau untuk IC power. Dan ini kasus-kasus IC power itu berbeda-beda ya. Di setiap HP itu harganya berbeda-beda. Ya ini saya akan cek beberapa fungsi ya untuk memastikan apakah aman atau tidak. Untuk kamera sih aman, dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Dan terima kasih atas supportnya selama ini. Selamat hari Minggu dan beristirahat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.